Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatollahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ibu. Kali ini kita akan membahas tumbuhan, yaitu tentang spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Nanti kita akan bahas ya, tumbuhan berbiji itu meliputi gimnosperme, tumbuhan berbiji terbuka, dan angiosperme, yaitu tumbuhan berbiji tertutup. Untuk kali ini lebih khusus tentang gimnosperme, dan untuk yang angiosperme nanti kita bahas pada pertemuan berikutnya. Seperti biasa, sebelum mempelajari materi yang akan dibahas, itu ada kompetensi dasarnya. Namun kali ini Ibu tidak akan membacakan apa kompetensi dasarnya ya. Bisa kalian lihat saja dan bisa kalian baca sendiri. Nih, spermatophyta itu kan bahasan yang ketiga ya dari tumbuhan. Yang pertama kan itu tentang lumut, kemudian kedua tentang paku, dan yang sekarang yang ketiga yaitu spermatophyta. Spermatophyta artinya tumbuhan biji, berasal dari kata sperma artinya biji dan piton artinya tumbuhan. Jadi spermatophyta artinya tumbuhan biji. Tumbuhan biji dibagi dua, yaitu tumbuhan biji terbuka atau gimnosperme dan tumbuhan biji tertutup atau angiosperme. Tumbuhan berbiji tertutup dibagi dua, yaitu dikotil dan monokotil. Nah, anak-anak, Ibu ingin membuat suatu jembatan keledai ya, supaya kalian ingat terus jangka panjang. Apa sih gimnosperma itu terbuka atau tertutup ya? Angiosperma itu terbuka atau tertutup ya bijinya? Nah, kalian lihat saja. Kalau gimnosperma, nah kalian lihat huruf G nih. G itu kan G-nya hurufnya terbuka, berarti berbiji terbuka gitu ya. Sedangkan lihat nih yang A dari ujung situ ya. Nah, A itu berbiji tertutup karena huruf A itu tertutup. Jadi gitu mudah menghafalkannya. Gimnosperme berbiji terbuka, angiosperme berbiji tertutup. Nah, sekarang kita lihat apa sih ciri-ciri spermatophyta. Yang pertama multiseluler, yaitu bersel banyak. Kemudian eukariotik, karionnya intinya diselaputi gitu ya. Jadi ada selaput pada inti selnya. Kemudian berklorofil atau zat hijau gitu ya, zat hijau daun, orang bilang pada umumnya seperti itu ya, karena paling banyak itu ada di daun ya klorofilnya. Kemudian bersifat autotrof, yaitu mampu menghasilkan makanan sendiri pada proses fotosintesis. Kemudian memiliki berkas pengangkut xilem yang mengangkut berkas air dan mineral dari dalam tanah, sedangkan floem yang mengangkut zat-zat makanan hasil fotosintesis ya dari daun ke seluruh bagian tubuh. Kemudian memiliki bentuk tubuh yang makroskopis, yang besar dan dengan ukuran yang bervariasi ya. Kemudian memiliki batang, akar, dan daun yang sejati ya. Jadi ini termasuk ke dalam Cormophyta. Kemudian reproduksinya melalui penyerbukan atau polinasi dan pembuahan atau yang disebut dengan fertilisasi. Nah, sekarang yang kita bahas yaitu gimnosperme ya, nanti yang angiosperme pada pertemuan berikutnya ya. Nah, sekarang kita perhatikan apa sih ciri-ciri dari gimnosperme ya. Kita lihat yang pertama, bakal biji tidak ditutupi daun buah. Kemudian umumnya perdu atau pohon dengan batang keras dan berkayu. Akarnya tunggang, daun kaku, pipih dan lebar. Memiliki pembuluh angkut, tidak memiliki bunga sejati. Kemudian struktur reproduktifnya terdapat pada kerucut atau runjung, disebut juga tadi strobilus begitu ya. Nah, runjung yang tersusun daun buah itu disebutnya runjung betina. Runjung yang tersusun atas badan penghasil serbuk sari disebutnya runjung jantan. Kemudian bereproduksi dengan biji. Nah, sekarang kita lihat gimnosperme meliputi kelas apa saja. Yang pertama coniferae, contohnya Pinus mercusii. Yang kedua Cicadinae, contohnya Cycas rumpii, pakis haji ya. Kemudian yang ketiga Ginkgoinae, contohnya Ginkgo biloba.
Kemudian yang keempat, genetine, contohnya Genetium genemon atau melinjo, orang Sunda bilangnya tangkil gitu ya. Nah, kita lihat sekarang ini tanamannya nih seperti apa bentuknya. Yang pertama coniferae ya. Nah, ini strobilusnya seperti ini ya, strobilusnya yang betina dengan yang jantan. Kemudian Cicadine, ini contohnya tanamannya. Yang ketiga Ginkgoine, nah seperti ini ya, Ginkgo biloba itu. Kemudian yang keempat Genetine, ini tangkil atau melinjo itu ya. Nah anak-anak, ini Ibu perlihatkan ya contoh dari Gymnospermae, yaitu tumbuhan cemara yang bentuk daunnya seperti jarum seperti ini ya. Nah anak-anak, kalian perhatikan ini lebih dekat lagi ya, daun dari cemara. Jadi seperti jarum begitu ya, kecil-kecil gitu ya. Nah seperti ini. Kemudian Ibu ingin memperlihatkan ini adalah strobilus atau alat reproduksi dari tanaman pinus ya. Ini adalah strobilus yang betina. Di sini ada bijinya di dalamnya ya, ada bijinya. Jadi bijinya ini tidak dilindungi atau tidak diselaputi oleh daging buah sehingga disebut dengan tumbuhan berbiji terbuka. Nah, kalau ini ada lagi yaitu strobilus yang jantan. Ini kecil sekali ya, kalau dibandingkan seperti ini nih, yang jantan lebih kecil. Strobilusnya yang ini yang jantan lebih kecil daripada yang betina. Nah, anak-anak, kalian perhatikan lebih dekat lagi. Ini adalah strobilus betina pada pinus ya. Nah, ini yang Ibu gerak-gerakan. Dibandingkan dengan yang strobilus jantan, kalian lihat yang ini. Jadi ukurannya strobilus betina lebih besar ini ya dibandingkan dengan strobilus yang jantan seperti ini. Nah, Nana, sekarang mari kita lihat reproduksi dari Gymnospermae. Ibu ambil contoh di sini tanaman pinus ya. Tanaman pinus yang sudah dewasa akan menghasilkan strobilus jantan yang ukurannya kecil dan strobilus betina yang ukurannya besar ya. Nah, ini strobilus jantan atau disebutnya bahasa Indonesianya runjung begitu ya, akan menghasilkan mikrosporangium. Nah, ini ya, mikrosporangium ini merupakan sel induk mikrospora yang nanti akan mengalami pembelahan secara meiosis ya, yaitu dari diploid menjadi haploid. Dari sel induk mikrospora tadi menjadi mikrospora. Menjadi mikrospora. Nah, mikrospora ini merupakan gametofit jantan dan akan dihasilkan nantinya serbuk sari atau polen gitu ya. Nah, serbuk sari ini membentuk buluh serbuk nantinya ya, akan membentuk buluh serbuk atau tabung serbuk sari yang tipis dengan membawa inti sperma untuk menuju sel ovum, begitu ya. Nah, kita lihat sekarang yang strobilus betina. Yang strobilus betina, kalau kita lihat di bagian dalamnya itu berisi ovule atau bakal biji, ya. Nah, bakal biji ini kalau kita lihat di sini ya, bagian dalamnya, jadi strobilus betina itu menghasilkan nih di bagian dalam ada yang disebut dengan megasporangium atau nucellus ya. Megasporangium ini nanti di dalamnya akan dihasilkan sel induk megaspora atau megaspore mother cell yang sifatnya 2N, begitu ya. Nah, ini kalau kita lihat di bawah sini ya, ada yang disebut mikropil. Jadi mikropil itu merupakan lubang kecil dari biji gitu ya. Nah, ini tempat nanti masuknya inti sperma gitu ya. Nah, sekarang kita lihat lagi perkembangannya bagaimana dari sel induk megaspora. Nah, sel induk megaspora itu kan tadi 2N ya, diploid. Nah, ini akan mengalami meiosis ya, menjadi megaspora. Ya, menjadi megaspora berarti tadinya diploid menjadi haploid. Nah, ini merupakan gametofit betina yang nanti di dalamnya akan dihasilkan sel telur atau egg atau ovum, begitu ya. Tadi ceritanya serbuk sari ini sudah siap, sudah matang ya, jatuh pada
alat kelamin yang betina ini ya. Nah, itu namanya polinasi atau penyerbukan. Kemudian membentuk bulu serbuk gitu ya. Nah, kalau sudah siap membentuk bulu serbuk yang di dalamnya membawa inti sperma gitu ya. Kemudian sel telurnya sudah matang gitu ya. Nah, nanti kita lihat ke sini ya perkembangannya setelah penyerbukan itu tadi membentuk bulu serbuk, kemudian menuju mikrofil. Inti spermanya akan membuahi ovum yang di sini ya. Jadi ovum dibuahi oleh sperma, itu namanya fertilisasi. Jadi fertilisasi itu harus didahului oleh polinasi, penyerbukan dulu yang jatuh pada bagian kepalanya ini gitu ya. Nah, kalau sudah penyerbukan, terjadi proses pembuahan melalui mikrofil masuk ya inti spermanya. Nah, ini dibuahi itu namanya fertilisasi. Nanti kalau sudah terjadi pembuahan, sel telur tadi yang sudah dibuahi akan menjadi zigot. Kemudian zigot akan berkembang menjadi embrio. Embrio ini nanti akan menjadi biji, gitu ya, menjadi biji. Nah, bagaimana seterusnya gitu ya? Nanti biji biasanya diterbangkan oleh angin ya. Kemudian pada tempat yang cocok, biasanya tanahnya agak asam dan berpasir, tapi penyerapan airnya bagus gitu ya di tanah tersebut ya, akan berkecambah, akan membentuk akar begitu ya, akan membentuk batang, membentuk daun dan seterusnya lama-lama menjadi besar begitu ya. Jadi dewasa dan dihasilkan lagi strobilus jantan, kemudian strobilus betina dan seterusnya, demikian berulang-ulang begitu ya. Nah, kalau kita lihat dalam bagan seperti ini ya. Nah, ini dalam bagannya ya, ada tumbuhan gimnosperme ya yang bersifat diploid, menghasilkan strobilus jantan dan juga strobilus betina. Kita lihat strobilus jantan akan dihasilkan apa? Mikrosporangium. Mikrosporangium ini merupakan sel induk mikrospora yang akan dihasilkan mikrospora ya. Terjadi proses pembelahan secara meiosis, berarti tadi 2N menjadi N ya, diploid. Nah, mikrospora ini merupakan gametofit jantan yang akan dihasilkan serbuk sari gitu ya. Nah, nanti serbuk sari ini akan membentuk buluh atau tabung serbuk sari yang tipis ya, dengan membawa inti dari sperma yang akan menuju ovum begitu ya. Sekarang kalau yang betinanya yaitu strobilus betina, itu akan menghasilkan megasporangium, di dalamnya ada apa? Sel induk megaspora yang akan mengalami pembelahan secara meiosis sehingga tadinya 2N menjadi N, diploid menjadi haploid. Nah, megaspora ini merupakan gametofit betina yang akan berkembang menjadi sel telur ya. Nah, sel telur tadi dibuahi menjadi zigot. Nah, kalau sudah menjadi zigot akan berkembang menjadi embrio dan embrio akan menjadi biji. Nanti biji diterbangkan oleh angin. Kemudian kalau ada tempat yang cocok, misalnya tadi tanahnya agak asam gitu ya, pH-nya itu kemudian agak berpasir dan tapi penyerapan airnya bagus karena air penting ya untuk proses fotosintesis ya. Nah, nanti akan berkembang biji tadi berkecambah ya menjadi tumbuhan gimnosperme, yaitu yang sudah tumbuh akarnya, batangnya, daunnya gitu ya. Kemudian lama-lama membesar gitu ya, membesar nanti sudah dewasa gitu ya. Akan terbentuk lagi strobilus jantan, strobilus betina, dan seterusnya peristiwanya berulang seperti tadi ya. Nah, itulah perkembangbiakan atau siklus hidup dari gimnosperme. Sekarang kita lihat apa sih peranan dari gimnosperme. Nah, yang pertama digunakan dalam industri kertas, obat, dan korek api ya. Contohnya Pinus mercusii ya. Kemudian getah pinus dapat dimanfaatkan sebagai bahan untuk membuat terpentin. Digunakan terpentin itu sebagai thinner, pengencer dalam industri cat dan pengkilap atau pernis gitu ya. Kemudian damar ya, bahan dasar untuk membuat cairan pelapis kertas
agar tinta pena tidak menyebar. Kemudian dapat dikonsumsi, contohnya Genetum genemon atau melinjo itu ya, tangkil itu. Kemudian yang keempat sebagai tanaman hias, contohnya pakis haji ya, atau sikas SP ya. Kemudian buah ginkgo biloba itu ya, dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan, obat, dan untuk menjaga kecantikan ya. Demikianlah materi kita tentang spermatopita, yaitu Gymnospermae. Untuk pembahasan berikutnya kalian baca-baca dulu ya, yaitu tentang Angiospermae, supaya kalian bisa lebih mengerti lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.